Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, let's go. Bab 3083 sampai bab 3084. Bab 3083 mendengarkan secara selektif. Ye Chong mengenang malam ketika dia bertemu Ana. Dia dan Ana tidak bertengkar sama sekali. Itu benar-benar merupakan penghancuran sepihak oleh Ana. Bahkan setelah Ye Chong kembali dari jurang pegunungan bersalju di Siberia Timur, dia masih bukan tandingan Ana. Ana memblokir kekuatan Ye Chong hanya dengan satu jari, menyebabkan Ye Chong menderita banyak masalah. Namun, saya harus mengatakan bahwa Ana sangat cantik, seperti peri dari Istana Bulan. Ruth melihat pikiran Ye Chong dan sepertinya telah membaca pikiran Ye Chong. Dia mendengus dan berkata, "Sepertinya kamu, Raja Pedang, bukan orang baik." Wajah tua Ye Chong memerah. Keduanya kembali ke hotel sambil berbicara. Di lobi hotel, semua orang minum dan berbaur. Staf khusus mengadakan jamuan makan di sini. Dan lawan yang bertarung satu sama lain di atas ring pada siang hari kini menjadi sangat antusias. Bagaimanapun, mereka semua adalah tuan, dan tidak ada yang berani menyinggung siapapun. Zhang Jinliang pergi setelah pertandingan, dan beberapa pecundang juga pergi. Namun kebanyakan orang tetap bertahan, mereka tetap gagal. Namun mereka juga ingin melihat siapa yang akhirnya bisa memasuki surga timur yang dirindukan semua orang. Saat Ye Chong dan Ruth masuk, semua orang sudah tersipu. Di dalam ruangan, tercium aroma berbagai jenis wine dan daging. Saya melihat Murong Yan bersembunyi di sudut kecil, tampak sedikit khawatir, memegang erat kedua tangan kecilnya. Ye Chong melihatnya dan segera berjalan mendekat. Ruth tersenyum dan kembali ke kamar. "Nona Murong, kamu di sini." Ye Chong datang sambil tersenyum. Murong Yan masih memasang ekspresi khawatir sekarang, tapi sekarang dia tiba-tiba memasang ekspresi masam. "Tuan Ye, mengapa Anda kembali dengan wanita itu?" tanya Murong Yan. Ye Chong menyentuh hidungnya. Ini, kita bertemu di tengah jalan." Murong Yan mendengus dan tidak berkata apa-apa. Ye Chong segera mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Hidangan di sini cukup kaya." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengambil roti di depannya dan hendak memakannya. Murong Yan mengulurkan tangan gioknya dan menepuk punggung tangan Ye Chong. "Letakkan itu sisa makanan yang mereka makan," kata Murong Yan. Kemudian dia mengeluarkan piring dari bawah tapla meja. Di atas piring itu dia mengisinya dengan berbagai macam masakan, bapau, nasi, del. Ternyata Murong Yan menyimpannya khusus untuk Ye Chong. Ye Chong mengambil piring itu sambil tersenyum, lalu mulai makan dengan gembira. "Nona Murong, kamu baik sekali. Siapapun yang menikahimu akan mati bahagia." Ye Chong berkata ragu-ragu dengan mulut penuh makanan. Murong Yan tidak mendengar dengan jelas, tetapi hanya secara selektif mendengar kata-kata "Nona Murong, baik sekali," dan "istri," dan wajahnya langsung memerah. Larut malam, Mingnan, Sungai Changlan. Ini adalah sungai terpenting di Mingnan, mengalir melintasi seluruh wilayah Mingnan dari timur ke barat, membagi Mingnan menjadi dua. Masyarakat Mingnan juga mengandalkan sungai ini untuk berkembang dan menciptakan kota. Di bawah sinar bulan, air sungai Changlan mengalir ke arah timur. Cahaya bulan yang berwarna putih keperakan terpantul di permukaan sungai, membuat ombaknya berkilauan, seolah-olah ada yang memercikkan secercah cahaya perak ke atasnya. Saat ini, beberapa tamu tak diundang sedang berdiri di tepi sungai Changlan. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi dan membawa pedang aneh di punggungnya, dan dia tidak lain adalah pedang cahaya suci Demon Altai. Berdiri di sampingnya adalah tangan besi kejam Galen, pemburu Paus Johnson, dan vampir Duke Wendy. Salah satu dari 4 orang ini adalah orang kuat veteran super yang dapat mengejutkan dunia seni bela diri barat. Mereka berkumpul dan membentuk tim pencekikan hanya untuk membunuh Ye Chong. Selain mereka berempat, masih ada 2 lagi. Namun, kedua orang itu telah dibunuh oleh Ye Chong sebelumnya. Keempat orang itu telah lama menyelidikinya,
dan sekarang mereka akhirnya melacak jejak Ye Chong dan datang ke Mingnan. Mereka belum mengetahuinya, tapi Ye Chong sudah pergi ke Gunung Ciun. Ini dia, kata Galen si tangan besi yang kejam. Vampir Duke Wendy menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat, dikatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari Vena Giok Tiongkok. Ini memang tempat yang diberkati. Orang-orang di sini tetap lentur, dan darah mereka pasti enak, semakin banyak hal ini terjadi. Semakin besar kemungkinannya, di malam hari, vampir Duke Wendy semakin bersemangat. Tapi di mana kaisar pedang sialan itu? Pedang cahaya suci setan Altai bertanya. Tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan kemampuan pelacakan pemburu paus, selama dia berada di kota ini, dia dapat menemukan kaisar pedang sialan ini dalam waktu kurang dari 3 hari. Galen, tangan besi yang kejam, berkata. Johnson, yang dikenal sebagai pemburu paus, sedang berjongkok di tepi sungai saat ini. Mendengar apa yang dikatakan tangan besi kejam Galen, dia menyeringai dan tersenyum muram, hanya butuh 2 hari. Dan pada saat ini, vampir Wen Duke di wajahnya menjadi gelap. Siapa itu? Dia memiliki darah khusus vampir, jadi di malam yang gelap seperti ini, indranya jauh lebih sensitif daripada yang lain. Setelah vampir Duke Wendy selesai berbicara, dia melihat ke arah lain sungai. Beberapa orang lainnya juga mengikuti pandangan Duke Wendy dan menoleh. Butuh lebih dari 10 detik bagi orang lain untuk menyadari sesuatu yang aneh. Di seberang sungai, ada kekuatan yang mendekati mereka dengan cepat. Saat dia berbicara, dia hanya melihat sosok gelap yang mencapai seberang sungai. Kemudian, sosok hitam itu melompat dan menyeberangi sungai yang lebar. Di bawah sinar bulan, bayangan hitam itu tampak seperti iblis berpakaian perak yang jatuh dari langit. Johnson, si pemburu paus yang berjongkok di tepi sungai, adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia tidak takut, dia menyeringai dan berkata dengan sinis, inilah orang yang mencari kematian. Kebetulan dia sudah lama tidak mengeluarkan darah. Saat dia mengatakan itu, Johnson tiba-tiba melompat, naik ke udara seperti serigala yang selalu cepat dan sengit. Dalam sekejap mata, Johnson dan sosok hitam itu bertemu di titik tertinggi di langit. Cahaya dingin muncul di tangan Johnson, dan 5 belati tiba-tiba muncul. Dia melambaikan tangannya, dan dengan seberkas cahaya dingin, lebih terang dari cahaya bulan perak, dia menebas ke arah bayangan hitam. Lalu yang terdengar hanya suara bang, bayangan hitam tiba lebih dulu, dan sebelum Johnson berhasil, bayangan hitam telah menendang Johnson. Johnson seperti tas kain, ditendang keras dari langit oleh bayangan. Baru saja mendengar suara keras, Johnson terjatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, Johnson mengejang 2 kali dan kemudian muntah darah dan mati. Fuck, Galen, si tangan besi yang kejam, mengumpat karena terkejut. Mereka bertiga ketakutan. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Dia benar-benar membunuh orang kuat veteran seperti Johnson dengan 1 tendangan. Sebelum ketiga orang itu sempat bereaksi, terdengar ledakan lagi dan bayangan hitam jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas penampakan bayangan hitam itu, terlebih dahulu dia melihat dengan jelas sepasang mata berwarna merah darah pada bayangan hitam itu. Penampilan ini seperti iblis sungguhan, mereka bertiga tercengang dan terlalu takut untuk berbicara. Segera setelah itu, asap dan debu di sekitarnya menghilang, dan bayangan hitam diterangi oleh cahaya bulan, memperlihatkan penampakan seseorang. Itu tidak lain adalah Long Zaiye, yang menjadi gila. Zaiye tampak sedikit malu saat ini, dan tidak lagi terlihat seperti pemuda tampan seperti sebelumnya. Pakaian putihnya juga sangat kotor saat ini, ada bercak lumpur, noda bahkan noda darah. Dan sepasang mata merah darah menunjukkan kegilaan Long Zaiye. Dia memandangi tangan besi yang kejam Galen dan 3 lainnya, dan berkata dengan dingin, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin menemukan Kaisar Pedang. Apakah itu Ye Chong? Iya, benar. Seharusnya hanya ada 1 pedang kaisar di Tiongkok. Benar, jawab vampire Duke Wendy. Dibandingkan dirinya, orang di depannya lebih mirip vampir liar. Apalagi yang mengejutkan Duke Wendy adalah orang di depannya benar-benar bisa mendengar suara mereka.
Ketika Duke Wendy mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menemukan jejak naga apapun di alam liar. Ini hanya menunjukkan bahwa budidaya Long Zaiye jauh lebih kuat daripada miliknya. Memikirkan hal ini, Duke Wendy tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan, jadi dia hanya bisa berusaha untuk tidak membiarkan naga itu membunuhnya di alam liar. Kamu juga mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat menemukan bajingan itu dalam 2 hari. Siapa itu? Long Zaiye bertanya lagi. Itu pemburu Paus Johnson, jawab Duke Wendy. Siapa dia? Long Zaiye bertanya. Galen si tangan besi yang kejam menjawab, itulah yang kamu bunuh. Mendengar ini, Long Zaiye mengutuk. Melihat Long Zaiye hendak marah, Galen dengan cepat berkata, Tuan, bahkan tanpa Johnson, kita masih dapat menemukan bajingan itu. Bagus sekali. Lalu cari dia secepatnya, saya tidak sabar untuk membunuhnya, Long Zaiye kata Zaiye. Tangan besi yang kejam Galen dan yang lainnya mengangguk dan hendak pergi. Juga, ingat, aku satu-satunya yang bisa membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri, jika kamu berani membunuhnya sebelum aku akan membunuhmu, Long Zaiye berkata dengan gila. Duke Wendy berkata dengan cepat, tentu saja, hei, dia juga musuh kami. Kami hanya ingin dia mati. Tidak peduli siapa yang membunuhnya. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa musuh dari musuh kami adalah teman kami. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Long Zaiye, keluar. Duke Wendy dan 3 orang lainnya segera lari dengan ekor di antara kaki mereka. Ketiga tokoh terkenal di dunia barat ini tidak menyangka akan begitu sengsara di kota kecil di China. Jika masyarakat di dunia barat mengetahuinya, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Di sisi lain, di halaman dalam pengadilan Surgawi Timur, ada sebuah bangunan bergaya retro. 3 lelaki tua berpakaian ungu sedang duduk mengelilingi meja batu, minum teh dan mengagumi bulan. Ketiga lelaki tua ini adalah Guru Sanxing dari pengadilan Surgawi Timur, Guru Yuking Si Wenxia, Guru Kongking Song Yuming, dan Guru Haiking Wang Ye. Ketiga orang ini adalah negara adidaya sejati di surga timur, dan mereka hampir menjadi dewa. Tidak ada dinding di sekeliling teras, seperti paviliun yang dibangun di udara. Duduk di balkon, Anda dapat melihat seluruh halaman dalam East Heavenly Courtyard. Jika melihat lebih jauh ke depan, Anda bisa melihat pegunungan Gunung Ciun. Dan di sini sangat tinggi, hampir menyentuh istana surgawi, dan Anda dapat menjangkau dan memetik bintang. Meskipun Guru Sanxing sangat kuat, dia tetap tidak berani berbicara keras di sini karena takut mengganggu dewa asli yang hidup di langit. Si Wenxia memegang secangkir teh di tangannya dan mengocoknya dengan lembut. Tehnya memantulkan bulan di langit dengan sangat jelas. Xiao Ye Chong itu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bukan Long Zaiye. Saya tidak tahu apakah dia bisa menang, kata si Wenxia. Haha, itu menarik. Sudah lama aku tidak melihat ketidakpastian seperti itu, kata Song Yuming sambil tersenyum. Wang Ye mengangguk, ya, jika anak ini tidak terluka, dia bisa menjadi pemenang, tetapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Tetapi, jika dia benar-benar menang, haruskah kita membiarkan dia meminum pil Qi Wang? Biarkan dia masuk alam rahasia, Song Yuming bertanya. Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Alam rahasia ini adalah rahasia yang selalu dijaga Dong Tianting. Sebagai pemimpin generasi surga timur ini, mereka secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia dunia rahasia. Sekarang jika saya ingin membiarkan seseorang masuk, itu masalah besar. Agar adil, budidaya kita bertiga telah mencapai hambatan. Kita tidak dapat mencapai pendakian surgawi tingkat 33 sendirian, apapun yang terjadi. Si Wenxia berkata, jadi, biarkan Ye Chong memasuki dunia rahasia. Jika dunia rahasia diganggu, mungkin kita bisa berhasil. Tapi Ye Chong, apakah mungkin? Song Yuming bertanya lagi. Si Wenxia berkata, saya mengetahui melalui istana Fenxiang bahwa Ye Chong ini adalah orang yang dipilih oleh takdir. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Ada lagi momen hening. Oke. Biarkan dia mencobanya, kata Wang Ye. Kalau begitu lebih baik aku membantunya, kalau tidak dia tidak akan memenangkan seleksi,
kata Song Yuming. Wang Ye menggelengkan kepalanya, saya rasa itu tidak perlu. Jika dia benar-benar tidak bisa memenangkan persidangan, itu membuktikan bahwa dia bukan siapa-siapa, dan kita tidak perlu menaruh harapan padanya. Si Wenxia mengangguk, jelas setuju dengan pernyataan Wang Ye. Namun, bagaimanapun juga, hanya kami bertiga yang tahu apa yang kami katakan hari ini, dan kami tidak pernah tahu tujuan kami yang sebenarnya, si Wenxia menambahkan. Dua pria lainnya mengangguk setuju. Kemudian, mereka bertiga mengangkat cangkir tehnya. Mereka semua melihat ke hotel Gua Gunung Ciun, tempat Ye Chong berada. Dini hari berikutnya, semua orang di Hotel Ciunshan dibangunkan oleh jam alarm. Meskipun mereka minum banyak anggur kemarin, itu tidak berarti apa-apa bagi para praktisi ini, dan mereka masih bersemangat hingga hari ini. Saat Ye Chong bangun, Murong Yan sudah berkemas. Kedua orang itu keluar rumah dan bertemu dengan Ruth. Ruth tersenyum manis pada Ye Chong. Setelah tadi malam, keduanya tidak lagi bermusuhan. Sikap Ye Chong terhadap Ruth juga banyak berubah, dan dia tidak lagi menganggap Ruth sebagai orang jahat. Melihat Ruth tersenyum padanya, Ye Chong juga mengangguk. Murong Yan mendengus dari samping dan berbisik, sepertinya hubunganmu baik-baik saja sekarang. Ye Chong menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah, tidak, hanya menyapa. Ruth menunjukkan senyum jahat, berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Ayo sarapan juga, Ye Chong segera mengganti topik pembicaraan. Murong Yan tidak menerima tipuan ini, dia mendengus dan berjalan ke depan dengan perasaan tidak puas. Ye Chong merasa tercengang dan segera mengikutinya untuk sarapan bersama Murong Yan. Di lobi hotel telah disiapkan berbagai macam makanan swalayan, seperti susu kedelai, bapau, nasi goreng, mie, del. Setiap orang memilih apa yang ingin mereka makan, mencari tempat duduk, lalu makan. Ye Chong dan Murong Yan menemukan kursi kosong dan menemukan Cui Ming duduk di sebelah mereka. Cui Ming mengisi semangkuk nasi goreng dan menaruhnya di sana, tapi dia tidak makan sedikit pun. Dia hanya menundukkan kepalanya dan fokus bermain dengan ponselnya, bersambung.